Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Hasan dari kelas 3A D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hutangan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pengkajian primer yang mana di dalamnya ada diagnosis keperawatan pada ABCD. Nah, bisa kita lihat di sini diagnosis ABCD. Yang pertama, airway, yaitu jalan nafas. Dan yang kedua, breathing, yaitu bantuan nafas. Yang ketiga, circulation, yaitu sirkulasi. Dan yang keempat, disability, yaitu ketidakmampuan. Dan yang terakhir, exposure, yaitu menjelajah atau melihat ujung rambut sampai kaki. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu airway, yaitu jalan nafas. Di sini ada dua diagnosis. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Gejala dan tanda mayor, subjektif, tidak ada, objektif, batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan atau tidak ronsi kering. Mekonium pada jalan nafas pada neonatus. Yang kedua, resiko aspirasi, gejala dan tanda mayor subjektif dan objektifnya tidak ada. Nah, yang kedua yaitu breathing atau bantuan nafas. Di sini ada 3 diagnosis. Yang pertama, gangguan pertukaran gas, gejala dan tanda mayor subjektif, dyspnea, objektif PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun. Bunyi napas tambahan. Yang kedua, pola napas tidak efektif. Gejala dan tanda mayor subjektif dyspnea, objektif penggunaan obat bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal. Yang ketiga, gangguan ventilasi spontan. Gejala dan tanda mayor subjektif dyspnea, objektif penggunaan obat bantu napas meningkat, volume tidak menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun, SaO2 menurun. Selanjutnya, yang ketiga ada circulation atau sirkulasi. Di sini ada 6 diagnosis. Yang pertama itu hipovolemia. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak ada, objektif frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. Yang kedua, gangguan sirkulasi spontan. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak berespon, objektif frekuensi nadi kurang 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit, tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 20 mmHg, frekuensi napas kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit, kesadaran menurun atau tidak sadar. Yang ketiga, penurunan curah jantung. Gejala dan tanda mayor subjektif. Yang pertama, perubahan irama jantung, palpitasi, perubahan preload, lelah, perubahan afterload, dyspnea, perubahan kontraktilitas, paroksimal national dyspnea atau PND, ortopnea, batuk, objektif, perubahan irama jantung, bradikardia atau takikardia, gambaran EKG, aritmia atau gangguan konduksi, perubahan preload, edema, distensi vena jugularis, central venous pressure atau CVV atau meningkat menurun, hematomegali. Yang ketiga, perubahan afterload, tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perivertebral lemah, capillary reflecting lebih dari 3 detik, oliguria, warna kulit pucat dan cyanosis. Yang keempat, perubahan kontraktilitas, terdengar suara jantung S3 dan S4, ejection fraction EF menurun. Yang keempat, perfusi perifer tidak efektif. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia, objektif
Pengisian veriper lebih dari 3 detik, nadi veriper menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Yang kelima, resiko shock. Gejala dan tanda mayor, subjektif tidak ada, objektif tidak ada. Yang keenam, resiko perdarahan. Gejala dan tanda mayor, subjektif dan objektif tidak tersedia. Selanjutnya, disability atau ketidakmampuan. Di sini ada dua diagnosis. Yang pertama, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, gejala dan tanda mayor subjektif sakit kepala, objektif tekanan darah meningkat dan tekanan nadi bradikardia, pola napas irregular, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, refleks neurologis terganggu. Yang kedua, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia, objektifnya tidak tersedia juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu exposure atau menjelajah atau melihat ujung rambut sampai kaki. Di sini ada 3 diagnosis, yaitu yang pertama nyeri akut. Gejala dan tanda mayor subjektif mengeluh nyeri, objektif tanpa meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Nah, yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak ada, objektif kerusakan jaringan dan lapisan kulit. Yang terakhir yaitu yang ketiga, resiko jatuh. Berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.